Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi konsep variabel acak dan distribusi peluang binomial untuk memenuhi ujian keterampilan matematika peminatan. Yang pertama yaitu konsep variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, dan Z besar, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Contohnya, X sama dengan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Kemudian yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Contohnya pada hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran suhu tubuh, atau hasil pencatatan waktu yang diperoleh seorang pelari mencapai garis finish. Berikut adalah contoh soal variabel acak diskrit. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah kita misalkan X adalah mata dadu yang muncul. Sebuah dadu memiliki berapa mata dadu? Satu dadu memiliki 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita akan mempelajari peluang variabel acak diskrit. Peluang variabel acak diskrit dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dapat dinotasikan dengan F dalam kurung X, Fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Kemudian bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut juga dengan distribusi peluang variabel acak. Dan distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau juga dalam bentuk fungsi. Distribusi peluang disebut juga dengan distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau juga fungsi probabilitas. Kita masuk ke contoh soal distribusi peluang variabel acak diskrit. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kemudian kita memakai rumus yang sebelumnya, yaitu fx sama dengan p, x besar sama dengan x kecil. Oke. Yang ini fx sama dengan p x besar sama dengan x kecil. Oke, mohon maaf tulisannya jelek. Terus kemudian dapat kita simpulkan peluang diperoleh hasil mata dadu 1 x sama dengan 1 sama dengan f 1 sama dengan p x sama dengan x besar sama dengan 1 sama dengan 1/6. 1 ini adalah NK, yaitu banyak anggota kejadian. Kemudian 6 ini adalah NS, banyak anggota ruang sampel. Oke. Kemudian sampai selanjutnya, peluang diperoleh hasil mata dadu 2, yaitu F2 sama dengan P, X sama dengan 2, sama dengan 1/6. Dan selanjutnya. Oke, yang pertama, jika ditulis dalam bentuk tabel. Apabila dibentuk dalam tabel, jadinya seperti ini. X1, 2, 3, 4, 5, 6, Fx 1/6, 1/6, 1/6, dan seterusnya. Dan apabila ditulis dalam bentuk grafik, jadi seperti ini. Ini harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Dan ini jika ditulis dalam bentuk fungsi. Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, 1/6 sama dengan untuk X dan 3, dan seterusnya. Yang kedua, kita mempelajari distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X, sama seperti tadi. Kemudian nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P X kurang dari C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F3 ditambah dan seterusnya hingga Fc. Langsung saja ke contoh soal. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, dan F5. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya ada 6. Kemudian variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, tentukan nilai dari F1. F1 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 1. Sama dengan F1. Nilainya 1/6. Kemudian yang kedua adalah F3 sama dengan P, X kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3,
yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 atau 1/2. Kemudian yang terakhir adalah F5. F5 sama dengan Px kurang dari 5 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan ditambah F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Oke. Kemudian ada sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I-nya 1, 2, 3, 4, n, maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Dengan Fxi lebih dari sama dengan 0 dan Fxi kurang dari sama dengan 1 untuk I-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai n. Kemudian B yaitu sigma Fxi atau jumlah dari Fxi, berarti sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik selanjutnya sampai Fn sama dengan nilainya adalah 1. Ada contoh. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut. X besar sama dengan X kecil. Ada 3, 4, 5, 6. Dan Fx-nya sama dengan ini 1/3 K/9 2K ditambah 1/18 dan 1/6. Kita disuruh menentukan nilai K dan menghitung nilai Px lebih dari sama dengan 5. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang A, kita disuruh menentukan nilai K. Oke, kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu sigma dari Fx1. Berarti sigma di sini n itu adalah batas atasnya dan x ini adalah batas bawahnya, sama dengan Fxi sama dengan 1, jumlahnya adalah 1. Jadi sigma Fxi nya itu adalah F3, F4, F5, F6 sama dengan 1. F3 nya, nilai dari F3 tadi adalah 1/3 dan nilai dari F4 nya adalah K/9 ditambah nilai F5 nya 2K ditambah 1/18 dan ditambah F6 nya adalah 1/6, hasilnya adalah 1. Kemudian ini dari ini memasukkan ini dan kemudian 4K ditambah 10 sama dengan 18, maka K nya adalah 18 kurangi 10 dibagi 4 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Kemudian yang B adalah kita mencari Px lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti F5 ditambah F6. Maka Px lebih dari sama dengan 5 itu adalah 2K ditambah 1/18 ditambah 1/6. Hasilnya 4/9. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial dinyatakan dengan Fx sama dengan C n, X atau yang disebut dengan koefisien binomial
dikali P pangkat X dengan P adalah peluang kejadian yang diharapkan dan X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Kemudian dikali Hi pangkat N dikurangi X. Contoh soal. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. P adalah peluang sukses mencetak gol, dengan P berarti sama dengan 4/5, dan Hi-nya adalah peluang gagal mencetak gol, maka Hi sama dengan 1 dikurangi P, sama dengan 1 dikurangi 4/5, maka nilainya adalah 1/5. Kita hitung tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Kita misalkan M sama dengan tendangan masuk dan G tendangan gagal, maka untuk tepat mencetak 2 gol itu yaitu MMG, masuk, gagal. Masuk artinya masuk, MM artinya gol, jadi M-nya 2 berarti 2 gol. Kemudian MGM dan GMM. Sama peluang hasil tendangan MMG, maka peluangnya adalah 4/5 dikali 4/5 dikali 1/5 sama dengan 16/125. Yang kedua, peluang hasil tendangan MGM, maka peluangnya 4/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 16/125. Dan yang terakhir adalah GMM, maka peluangnya 1/5 dikali 4/5 dikali 45 sama dengan 16/125. Dengan demikian, peluang Regia mencetak tepat 2 gol yaitu dengan 16/125 ditambah 16/125 sama dengan 48/125 sama dengan 0,384. Apabila kita memakai rumus distribusi binomial, maka diketahui N-nya itu adalah sama dengan 3, X-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 4/5, dan Hi-nya sama dengan 1/5. Dan Regia berharap mencetak 2 gol, maka F2 sama dengan X2, N3, P 4/5 sama dengan koefisien 3,2, koefisien N, X. Iya betul. Dengan catatan, ingat bahwa koefisien dari 3,2 itu sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi nilai dari koefisien N, X adalah 3. Kemudian P pangkat X, maka 4/5 pangkat 2 dikali Hi pangkat N dikurangi X, maka 1/5 pangkat 3 kurangi 2 sama dengan 3 dikali 16/25 dikali 1/5 sama dengan 48/125 sama dengan 0,384. Jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan FT sama dengan P, X kurang dari sama dengan 1 sama dengan sigma C N, X atau koefisien binomial dikali P pangkat X dikali Hi N kurang X. Ini rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Rudy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol. Oke. Diketahui P-nya adalah peluang sukses melakukan gol, sama dengan 4/5.
Dan peluang gagalnya berarti 1 dikurangi 4/5, maka hasilnya 1/5. Kita hitung tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Misalkan M sama dengan tendangan masuk dan G tendangan gagal, maka mencetak paling banyak 1 gol. Berarti golnya hanya 1. Maka M tendangan masuk artinya gol. Berarti MGG, GMG, GGM, dan GGG. Oke. Peluang hasil tendangan MGG, maka peluangnya adalah 4/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 4/125. Kemudian peluang hasil tendangan GMG, maka peluangnya 1/5 dikali 4/5 dikali 4/5 sama dengan 4/125. Kemudian peluang hasil tendangan GGM, maka peluangnya 1/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 4/125. Kemudian peluang hasil tendangan GGG, maka peluangnya 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/125. Dengan demikian, peluang seharusnya Rudi mencetak tepat 1 gol ya. 1 gol yaitu 4/125 tambah 4/125 dan seterusnya sama dengan 13/125 sama dengan 0,104. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan rumus distribusi binomial, oke, di sini karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol atau 0 gol. Nah, kalau mencetak 1 gol, maka N-nya sama dengan 3, X-nya berarti sama dengan 1, P-nya 4/5, dan I-nya 1/5. Dengan demikian, F1 berarti sama dengan B-nya dengan ini, X-nya 1, N-nya 3, P-nya 4/5, maka koefisien Nx, N,X 3,1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan 12/25. Kalau mencetak 0 gol, berarti sama dengan N-nya sama dengan 3, X-nya 0, P-nya 4/5, dan I-nya 1/5. Dengan demikian F1 sama dengan B, X0, N3, P4/5 sama dengan koefisien binomial 3,0. Nah, koefisien 3,0 ini berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial. 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 1. Dan ini harusnya, ini bukan 2, ini harusnya 6 ya guys. Ini harusnya 6. Di 6/6 sama dengan 1. Oke, berarti koefisien 3,0 ini adalah nilainya adalah 1. Kemudian dikali 4/5 pangkat 0 berarti sama dengan 1 dikali 1/5 pangkat 3 dikurangi 0 berarti sama dengan 1/125, maka nilainya 1/125. Jadi peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol itu yaitu 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125, maka nilainya adalah 0,104, sama seperti yang tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.